Pada sesi hari ini kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, di mana kita sudah membahas aspek penting dari kajian ekonomi perikanan, baik yang itu menyangkut pengertian ekonomi perikanan, beberapa ide pokok, kemudian kita juga sudah mendiskusikan ekonomi sebagai ilmu memilih, deciding or choice atas berbagai pilihan yang ada. Samuelson mengatakan life is full of choices. Nah, minggu lalu kita juga sudah mendiskusikan faktor penentu pilihan, baik itu yang terkait dengan trade-off, biaya oportunitas maupun insentif. Dan kita juga sudah mendiskusikan perspektif analisis ekonomi gitu ya, di mana kita melihat ada beberapa pendekatan di dalam kajian ekonomi atau metodologi ekonomi, baik yang terkait dengan ekonomi normatif maupun ekonomi positif. Nah, kita juga sudah mendiskusikan 3 masalah pokok dalam ekonomi yang menyangkut apa, bagaimana, dan untuk siapa, termasuk kalau kita lebih jauh mendiskusikan seberapa cepat terkait dengan apa, bagaimana, dan untuk siapa itu gitu ya. Nah, mekanisme seperti apa yang mengatur pemecahan masalah atas isu-isu tersebut, kita bisa menemukan pada ide-ide yang terkait dengan aspek adat istiadat, entah itu mekanisme pasar ataupun diatur atau mungkin semacam dipaksakan oleh yang memiliki power atas itu gitu ya. Nah, untuk menjelaskan ekonomi kita membutuhkan model atau yang kita sebut sebagai model ekonomi. Model ekonomi bisa dalam bentuk grafik, tabel, ataupun formula dalam fungsi matematik gitu ya. Kita mendiskusikan minggu lalu terkait dengan beberapa contoh model, baik dalam bentuk grafik gitu ya, termasuk kita membahas bagaimana model sederhana dari permintaan dan penawaran gitu ya dalam suatu pasar gitu, yang mampu menjawab 3 permasalahan pokok yang kita diskusikan sebelumnya tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa. Kita juga sudah mendiskusikan tadi ya mekanisme yang mengatur, entah itu melalui adat istiadat, tradisi, perekonomian komando, pasar, ataupun campuran di antara berbagai model itu. Nah, di minggu lalu kita sedikit membahas terkait dengan model ekonomi yang menyangkut konsep yang disebut dengan PPF, Production Possibility Frontier, atau batas kemungkinan produksi. Yang ini adalah satu cara penggambaran tentang kelangkaan faktor pembatas, menggambarkan efisiensi ekonomi, serta konsep biaya oportunitas gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah mendiskusikan apa itu PPF. PPF atau batas kemungkinan produksi itu bisa kita terjemahkan sebagai jumlah produksi maksimum yang bisa dicapai oleh sebuah perekonomian sesuai dengan tingkat teknologi dan kuantitas input yang dimiliki oleh perekonomian tersebut. Sehingga kalau kita gambarkan nanti dalam diskusi lebih lanjut, PPF itu merupakan menu pilihan pada tingkat berapa kita akan memproduksi satu barang dengan mengorbankan produksi barang yang lain. Kalau ada A dan B gitu ya, berapa yang akan kita produksi A dan berapa yang akan kita produksi B ya dalam suatu kurva yang disebut dengan PPF. Nah, minggu lalu kita mencoba mencontohkan ikan teri dan cumi-cumi gitu ya pada batasan yang kita sebut dengan kurva PPF, atau kurva itu yang kita lihat sebagai garis merah itu ya dari atas ke bawah, yang itu menggambarkan titik di mana kita bisa
memperolehnya atau mendapatnya gitu, dan titik di mana kita tidak mungkin mendapatnya gitu ya. Minggu lalu kita mendiskusikan misalnya kalau saya ingin melakukan produksi, kalau saya ingin melakukan produksi 20 cumi-cumi, maka kemungkinan saya akan pada kurva kemungkinan produksi itu mungkin saya akan mampu memproduksi kurang dari 200 produksi ikan teri dan seterusnya pada berbagai kemungkinan di garis itu. Jadi kalau kita melihat garis ini mungkin kita akan mengatakan bagaimana kalau kita melakukan produksi 10 dan memproduksi teri 100 dan 10 cumi-cumi, apakah ini adalah titik di mana yang kita sebutkan di depan tadi efisien atau tidak, attainable atau tidak? Atau pada contoh yang lain mungkin kita ingin melakukan produksi di sini gitu ya. Katakanlah kalau kita tarik garis ke sini, berarti 200 dan 30, apakah mungkin kita akan mendapatkan kemungkinan produksi pada titik itu? Nah, itu konsepsi dasar yang kita sebut sebagai production possibility frontier curve. Nah, tentu saja kita bisa menjawab gitu ya. Mungkin aja kita akan bisa mendapatkan di titik sini tadi gitu ya, ketika ada perubahan teknologi gitu ya. Tapi seperti disebutkan sebelumnya, pada tingkat teknologi yang ada gitu, kurva produksi, kemungkinan produksi ini akan membatasi berbagai aktivitas produksi gitu ya. Jadi kita mungkin bisa melakukan produksi di dalam kurva ini. Tapi kalau kita melakukan produksi misalnya tidak pada garis itu, misalnya tadi di titik ini 10 dan 100, itu sangat mungkin kita capai gitu ya. Tapi kita bisa katakan, kenapa kok berhenti pada titik ini? Padahal kita masih mungkin meningkatkan produksi sampai 200 teri. Atau pada ya sisi yang lain, atau kalau ini kita produksi 100 teri gitu ya, kita bisa memproduksi kira-kira katakanlah 35 ton cumi-cumi. Berarti ini bisa kita katakan tidak cukup efisien gitu ya, cara produksi itu. Atau pada titik ini kita bisa mengatakan tidak mungkin tercapai, kecuali ada perubahan atau peningkatan dari teknologi yang memungkinkan kita menggeser kurva PPF itu. Ya. Sehingga bisa kita katakan kalau ada perubahan pada input, boleh jadi grafik possibility production frontier itu bergeser karena perubahan teknologi. Oke, itu konsep yang saya kira di minggu ini perlu kita bahas lebih jauh gitu ya. Di dalam buku Samuelson dan Nordhaus diberikan dua contoh ini, Gans dan Butter gitu ya. Sehingga berdasarkan gambar ini kita bisa melakukan kegiatan produksi pada berbagai tingkat produksi gitu ya. Nah, sehingga PPF kita bisa katakan sebagai tadi berbagai kemungkinan produksi. Artinya di depan tadi kita mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih atau deciding gitu ya. Sehingga memvisualisasikan PPF itu mungkin kita mencoba memvisualisasikan ekonomi sebagai ilmu memilih barang yang akan diproduksi, menggambarkan permasalahan kelangkaan, mempertegas 3 masalah dasar kehidupan
perekonomian tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Dan tentu saja erat kaitannya dengan peluang-peluang teknologi dalam masyarakat gitu ya. Sehingga kita bisa katakan bagi negara maju gitu ya, menggeser kurva itu masih sangat mungkin gitu ya, karena kemungkinan menggunakan input, misalkan input untuk produksi barang dan jasa ditingkatkan atau dengan melakukan perubahan teknologi. Sementara pada negara-negara berkembang umumnya grafik ini adanya tetap seperti itu gitu ya, karena kemampuan dalam hal menambah input atau menerapkan teknologi juga terbatas. Itu yang kita katakan sebagai PPF gitu ya. Nah, yang terkait dengan konsep production possibility frontier curve itu adalah apa yang kita sebut sebagai biaya oportunitas. Tadi minggu lalu kita diskusikan, kalau mau punya uang 50.000 mau nonton dan mau makan, tentu tidak bisa kalau malam minggu misalnya. Maka pilihannya boleh jadi memilih makan saja atau nonton saja gitu. Kalau makan berarti seolah-olah kalau kita makan secara sederhana, serasa menonton, atau menonton saja serasa juga memakan. Nah, serasa itu kita bisa katakan sebagai biaya oportunitas yang tentu saja lebih di dalam kita mendiskusikan biaya oportunitas, mungkin walaupun saya mengatakan sangat sederhana seperti itu, tetapi tentu saja ada aspek-aspek yang perlu dilihat gitu ya di dalam menetapkan menonton ataupun memilih makan gitu ya. Nah, biaya oportunitas itu kita bisa katakan sebagai suatu keputusan yang terjadi karena melakukan pilihan terhadap barang langka yang artinya mengorbankan juga barang lain gitu. Tidak nonton berarti makan, berarti kita makan mengorbankan tidak menonton, kira-kira begitu. Nilai dari barang yang akan dilepas sama dengan biaya oportunitas. Jadi kalau saya makan 50.000, kira-kira nilai dari tidak menonton itu dari kira-kira setara dengan 50.000 sebagai biaya oportunitas. Nah, sehingga biaya oportunitas konsepsi yang mendasar dalam ekonomi, apalagi kalau kita diskusi tentang bagaimana investasi gitu ya. Kita tentu saja memilih, kalau saya punya uang 100 juta, saya tahu bahwa budidaya lele itu sangat menggiurkan misalnya. Di sisi yang lain, saya punya peluang untuk menyimpan uang 1 juta dengan deposito di bank dengan bunga tertentu, maka saya akan dihadapkan pada pilihan, apakah akan menginvestasikan uang saya 100 juta untuk budidaya lele atau saya simpan di bank, yang dimana di situ saya menerima bunga. Kalau saya memilih salah satu di antaranya, bahwa salah satu yang saya korbankan itu setara dengan biaya oportunitas gitu ya. Nah, ini tadi kembali ke PPF gitu ya. Mungkin kita tidak perlu lebih jauh mendiskusikan tadi ya, mengulang kembali. Artinya kalau melihat PPF ini gitu, boleh jadi kita akan melihat banyak cumi sedikit teri gitu ya pada pilihan katakanlah di sini gitu ya. Jadi kalau kita memilih mengambil lebih banyak cumi, berarti sedikit teri tadi, artinya opportunities cost dari tidak mengambil teri yang banyak itu setara dengan cumi, atau mengambil cumi sebanyak-banyaknya itu setara dengan biaya kita mengambil sedikit teri gitu ya. Nah, konsep yang penting dalam ekonomi gitu ya adalah efisiensi. Jadi kalau kita katakan efisiensi dalam konteks grafik PPF tadi yang turun ke bawah itu,
efisiensi itu sama dengan capaian pada grafik atau kurva PPF itu. Bukan di dalam tadi ya, atau bukan di luar gitu. Artinya bahwa efisiensi berarti sumber daya ekonomi yang digunakan seefektif mungkin untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Jadi kalau kita punya grafik tadi gitu, kalau saya katakan tadi sebagai contoh cumi-cumi dan teri, kalau kita ambil cumi 10, teri 100 tadi gitu, itu berarti tidak efisien karena masih mungkin kita akan memuaskan dengan menambah sampai titik perpotongan pada kurva PPF-nya. Nah, sehingga inefisiensi kita bisa katakan sebagai posisi di mana kita tidak memanfaatkan sumber daya itu pada batasan garis ini. Atau salah satu contoh adalah di titik U. Nah, konsep terakhir gitu ya, konsep yang mendasar dalam ekonomi perikanan yang akan kita diskusikan adalah ada yang disebut dengan the law of diminishing returns, atau hukum hasil lebih yang makin berkurang, atau hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Artinya kita akan memperoleh sedikit tambahan. Oke, perlu digarisbawahi di sini adalah tambahan. Ya, bukan jumlah totalnya tapi tambahan. Tambahan itu artinya kalau 1/3, 3/5 berarti ada tambahan 1/3 berapa? Berarti tambah 2. 3/5 tambah berapa? Tambah 2. Tambahannya yang semakin berkurang. Itu the law of diminishing return gitu ya. Jadi kita akan memperoleh semakin sedikit tambahan output bila kita menambah secara terus-menerus sejumlah yang sama tambahan input. Sementara tetap mempertahankan input yang lainnya. Jadi kalau saya punya kapal 10, lalu saya tambah 10, 10, 10, 10, 10, tambahan input 10, 10, 10 tadi akan memberikan kemungkinan hasil yang akan saya peroleh tambahannya semakin berkurang pada titik tertentu. Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh nanti di dalam ekonomi produksi gitu ya. Jadi secara konsepsional mungkin kalau kita gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya menambah input, katakanlah input itu adalah pakan. Kalau saya tambah satu input, ya, satu input pakan sekilo katakanlah begitu, maka tambahan outputnya adalah sebesar ini. Lalu saya tambah lagi inputnya menjadi 2. Tambahan outputnya kira sebesar ini. Saya tambah lagi menjadi 3. Tambahan outputnya kira-kira seperti ini. Bukan berarti tidak semakin besar jumlah totalnya, tetapi tambahannya yang semakin berkurang. Itulah yang disebut dengan the law of diminishing return gitu ya. Nah, untuk itu di dalam bahasan ekonomi perikanan kita membutuhkan teori ekonomi dan tentu saja model ekonomi karena kita bicara tentang pilihan dan dampak dari berbagai pilihan itu. Nah, model ekonomi akan menceritakan terkait dengan pilihan-pilihan dan dampak dari pilihan itu dalam konsepsi boleh jadi dalam bentuk formal yang diekspresikan misalnya dengan model matematis gitu ya. Misalnya kita akan menggambarkan hubungan antara permintaan dan penawaran ikan dalam suatu pasar. Nah, ada beberapa contoh kasus misalnya yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Misalnya gitu ya, seorang manajer perikanan gitu ya, ingin melakukan satu aktivitas pengelolaan yang terkait dengan TAC, Total Allowable Catch, tanpa mengurangi
jumlah nelayan yang masuk. Jadi kalau nelayan yang masuknya bebas gitu ya, tidak ada halangan orang untuk masuk, maka kalau harga ikan itu mahal, tentu saja akan menarik orang untuk pergi menangkap ikan. Nah, apa yang akan terjadi kalau nelayannya terus bertambah gitu ya, dan harga ikan itu meningkat gitu ya, kira-kira berapa rata-rata profit dari nelayan atau berapa perubahan profit yang diterima oleh nelayan. Nah, ini tentu saja pertanyaan yang membutuhkan satu model. Lalu kita menetapkan variabel gitu. Variabelnya bisa total hasil tangkapan rata-rata per nelayan gitu ya, profit yang diterima gitu ya, atau jumlah nelayan. Ataupun boleh jadi juga kita akan melihat bagaimana nelayan itu mendapatkan profit tertentu. Nah, untuk menjelaskan ini kita memerlukan satu model gitu ya. Nah, model itu dibangun dengan beberapa asumsi tentu saja gitu ya. Asumsinya boleh jadi setiap orang itu mengambil keputusan atas pertimbangannya masing-masing gitu. Boleh jadi dia pergi melaut, boleh jadi dia tidak melaut gitu ya. Tetapi secara umum kalau satu perusahaan itu ingin mendapatkan profit gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya suatu perusahaan itu memiliki atau berupaya untuk memaksimalkan profit, sehingga asumsi itu bisa digunakan di dalam melihat bagaimana perilaku suatu ekonomi gitu ya. Nah, konsepsi yang penting di dalam ekonomi itu yang terkait dengan model tentu saja adalah apa yang kita sebut sebagai ceteris paribus gitu ya. Jadi asumsi ekonomi ya yang melihat bahwa seluruh faktor gitu ya yang ada di dalam model itu berada dalam kondisi konstan, kecuali yang tadi yang ditetapkan. Jadi kalau itu digambarkan sebagai gambar grafik hubungan antara harga ikan dengan jumlah ikan yang dibeli gitu, mungkin kita akan memiliki grafik seperti ini. Artinya kalau harga ikan itu tinggi di titik A, katakanlah sebesar ini A gitu ya, maka jumlah ikan yang dibeli ya kira-kira sebesar ini gitu. Tetapi kalau harga ikan di B, titik B, di B gitu, maka kemungkinan jumlah ikan yang dibeli adalah sebesar di bawah ini gitu ya. Nah, itu asumsi gitu ya, asumsi ceteris paribus. Jadi seluruh variabel itu diasumsikan konstan ya, kecuali yang ditetapkan gitu. Ini ada beberapa ekspresi model, baik model matematis maupun dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, yang penting ditegaskan bahwa baik atau buruknya suatu model itu tergantung dari kegunaan dalam menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari perilaku ekonomi yang kita amati. Nah, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk melihat baik atau tidaknya suatu model itu. Tentu saja satu adalah apakah asumsi model cukup beralasan untuk tujuan pembuatan model tersebut. Jadi tujuan pembuatan model itu menjadi salah satu faktor ya untuk melihat model itu baik atau tidak.
Yang kedua, apakah model itu didukung oleh realitas yang ada? Nah, sehingga model kemudian tentu saja harusnya mampu untuk memproduksi realitas gitu ya, yang ada, gitu ya, memprediksi realitas yang ada. Nah, tentu saja aspek yang lain dalam menyusun model, apakah biayanya cukup rasional membangun model itu. Nah, saya memberikan satu contoh itu, satu model yang cukup menarik yang ditulis oleh Meadows dan kawan-kawan tahun 2004 di Club of Rome dalam bukunya Limit to Grow gitu ya. Nah, ini adalah ekspresi dari satu model. Jadi kalau kita mengasumsikan penduduk bumi gitu ya tahun 1900 itu terus tumbuh gitu. Ini gitu ya. Terus tumbuh grafik yang hitam ini sampai tahun 2050 gitu. Jadi kalau sumber daya itu karena pertumbuhan populasi ini eksploitasinya semakin tinggi, ditambah dengan teknologi yang semakin berkembang karena eksploitasi, maka ada kemungkinan bahwa sumber daya itu semakin banyak, semakin tinggi, semakin cepat pertumbuhan populasinya, maka resource sumber dayanya akan semakin mengecil, yang juga akan berimbas mungkin boleh jadi ketersediaan pangannya juga akan terganggu. Nah, yang penting saya sampaikan di sini adalah ini adalah contoh dari model.